Ya, jadi yang akan kita bahas di sini merdeka bermain. Kenapa? Kalau di jenjang kakak-kakak kita menggunakan apa ya, tagline gitu ya, merdeka Tagline belajar. ya. Tapi iya, kalau anak-anak PAUD kan mereka memang fasenya bermain. Jadi kita menggunakan merdeka bermain. Dan yang saya pasang bukan fotonya saya ya, Bu Diah, tapi foto bapak kita. Bapaknya, bapak kita, Bapak Pendidikan Bapak, Nasional. yes, Bapak Pendidikan Nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya? Dan ternyata Bu Diah, ini filosofinya akan sangat luar biasa. Nanti akan kita lihat. Saya hanya melengkapi saja ini bagaimana perjalanan saya sendiri sehingga sampai di titik ini ya. Dan kegiatan saya keseharian ini sejak 2008 pengelola Pospot Menur di Semarang. Kemudian saat ini juga dihimbau di Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua 2 yang memang membidangi bidang Litbang. Dan juga narasumber tadi Bu Dia udah bilang ke daerah yang di pinggiran ya 3T. Iya benar banget, dari Papua sampai ke Medan gitu ya, Kalimantan, udahlah itu udah pernah saya ketemu dengan guru-guru, interaksi langsung dengan anak-anak Bu Dia. Anak-anak dari semua daerah, sehingga itu semakin meyakinkan saya itu sebetulnya anak itu kita nggak bisa bilang oh iya aja daerahnya daerah pinggir, enggak, mereka itu punya potensi yang luar biasa. Maka sedih sekali kalau potensi itu tidak diasah gitu ya oleh ya. Dan yang terakhir ini di kelas calon instruktur nasional ya untuk sekolah penggerak itu saya capture kelas kita ya Bu Dia. Iya. Saya dengan Bu Dia. Reuni nih saya dengan Bu Dia. Jadi itu kegiatan terakhir yang cukup intens, efektif 10 hari karena ada libur jadi 2 minggu. Nah, kemudian saya pasang ini 2 foto saya pelatihan ya. Bukannya narsis, tapi ini 2 pelatihan yang sangat membekas. Kenapa? Bukan karena di luar negerinya ya terus terang ya, tapi saya mulai Lund University itu di Swedia, itu sebenarnya udah agak lama, itu tahun 2007, 2006, 2007. Tapi sebenarnya saya sudah mulai berkenalan dengan bagaimana konsep yang berpusat pada anak. Kenapa? Karena yang diajarkan adalah hak anak. Kan Swedia itu menjadi leading country ya, negara yang memang dia memperjuangkan tentang hak anak. Dan salah satu hak anak adalah bermain. Jadi itu saya belajar programnya sendiri 1,5 tahun ya di sana. Ada project, ada presentasi, macam-macam lah itu. Dan yang terakhir ini pas sebelum pandemi saya ke Reggio Emilia dan bersyukur karena setelah itu angkatan di 2020 itu udah nggak boleh kan ditutup. Jadi waktu itu akhir tahun 2019 dan sampai sekarang Reggio Emilia belum dibuka lagi untuk pelatihan yang menghadirkan peserta. Nah itu benar-benar melihat yang namanya praktek-praktek yang memberikan ruang anak dan potensi mereka itu bisa sangat luar biasa terstimulasi. Nah, kemudian juga tadi sudah disebutkan tim Peta Jalan PAUD dan ini adalah nomor telepon saya yang mungkin nanti ada yang kepengen nanya atau apa, dipersilakan aja menghubungi ke nomor ini. Oke, kita main kuis dulu yuk. Yuk, silahkan. Yang lain boleh ya, sahabat luar biasa nanti tuliskan respon di chat ya. Gampang kok nulisnya, cuman pertanyaan pertama sebaiknya dikasih angka 1 gitu ya. Mau pilih A kalau setuju atau B kalau tidak setuju. Nah, pernyataannya ini Bu Diah nih. Bermain dan belajar pada anak usia dini adalah 2 hal yang terpisah. Yuk kita lihat responnya yuk. Oke, ada yang setuju? Mana yang tim setuju dan mana yang tidak? Nah, kita lihat di responnya nih. Oke. Wah, sementara semua menjawab tidak setuju, Bu. Oh, tidak setuju. Kompak nih ya, se-Indonesia nih. Kompak, se-Indonesia jawabnya tidak setuju. Berarti PR kita udah selesai. Udah yuk. Bubar. Bubar nih udah. Semua tidak setuju ya. Semua jawabannya. Nah, 1B tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Semua tidak setuju. Menarik nih, Bu. Iya. Kompak Indonesia. Tapi ini jadi menarik loh Bu Dia. Kalau semua bilang tidak setuju, artinya kan 2 hal yang menyatu begitu ya? Ya. Betul kan? Berarti tapi kenapa kita selalu bilangnya
Belajar sambil bermain. Bermain. Bermain sambil belajar. Nah. Bermain melalui belajar. Belajar melalui. Berarti kan itu ada 2 hal yang terpisah. Iya. Ya, Nah. ayo. Ya. Ini selama ini seperti itu, Bu Diah, teman-teman. Kenapa tidak berani tegas? Bermain adalah belajar. Belajar. Sama dengan ya. Sama dengan, equal ya, sama dengan. Yeah. Tapi kenapa harus melalui sambil? Kalau sambil itu sambilan ya, Bu Diah ya? Sambilan. Baik, ini pertanyaan buat kita gitu semua ya. Kita Jadi refleksi nanti ya. kita refleksi kenapa kita selama ini menggunakan kata melalui, sambil gitu. Kenapa nggak bilang adalah? Oke, yang pertama ya, Bu Diah. Begitu ya, sahabat luar biasa se-Indonesia. Kita lanjut ya, Bu Diah. Lanjut, yang kedua, Bun. Yang kedua, nih. Pada dasarnya, semua anak memiliki potensi kecerdasan masing-masing pada saat dilahirkan. 2A atau tidak setuju setuju? atau ya, 2B kalau tidak setuju. Silakan, yuk ditulis yuk, sahabat luar biasa yuk. Iya, ini jawaban sudah nomor 2 ya. Coba sudah ditulis nomor 2 ya. 2-nya. Jadi nggak kecampur sama yang nomor 1 ya. Kasih tulisan 2A atau 2B ya. Atau yang mulai bawah ini sudah jawaban nomor 2 ya. A, setuju. Ada yang B nih Bu Yeni Rosita. Saya nggak muncul dari mananya. Bu Yeni Rosita dari platform Facebook nih menjawab B. Dari Facebook. Mungkin kalau mau melengkapi jawabannya boleh loh Bu Yeni, apa sih alasannya di situ gitu ya? Karena kita nggak bisa ngobrol langsung ini. Iya, kita nggak bisa tekan sama Bu Yeninya. Bu Yeni boleh chat lagi. Diketik lagi, kenapa Bu Yeni tidak setuju kalau bisa, tidak kalau setuju. Ada lagi yang mungkin nggak setuju nih. Karena yang lainnya setuju ya, Bu Diah ya? Iya, setuju semua. Ada lagi nih, ada temennya. Bu Nita Novianawati dari YouTube. Nggak muncul juga dari mananya ya di sini. Bu Nita juga nggak setuju. Nah, Bu Nita dengan Bu siapa tadi? Yeni. Bu Yeni ya. Coba kalau kita bersedia ke bawah lagi. tapi ya. Wah. Udah Bu, 2. Ada lagi? Udah. Nafa the best juga bilang B. Tidak Nafa the best. Oke. Kalau berkenan kita tunggu ya masih ya. Apa sih alasannya Bu Yeni, Bu Nita, Bu Nafa the best gitu ya. Salah satu dari 3 orang tadi yang sudah mengetik di chatnya boleh mengetik kembali alasannya kenapa tidak setuju ya. Adakah yang sudah melengkapi? Ada bapak-bapak yang menuliskan saya setuju dan tidak. Saya A dan B. Pak Muslikan gimana? Setuju dan tidak setuju. Mau yang mana nih? Pilihlah, pilih. Pilih salah satu, Pak. Oke. Belum muncul lagi. Belum muncul lagi nih. Nah, nanti kita akan lihat ini ya, Bu Diah. Kira-kira gimana sih jawaban terhadap hal ini? Apa iya anak itu punya potensi kecerdasannya masing-masing pada saat dia dilahirkan? Atau ada yang enggak kayak gitu ya maksudnya? Nanti kita setelah ini kita merefleksikan dari tayangan paparan saya, dari paparan Bu Fitri gitu ya. Nanti kira-kira apakah masih sama gitu ya pendapatnya? Ini ada Pak Ahmad Haris yang menjawab B, karena semua anak dilahirkan masih bersih, jadi kecerdasannya masih sama katanya Bu Nia. Oke, kecerdasannya masih sama ya. Iya. Masih startnya masih sama ya. Oke, baik. Mulai dari 0 semua. Mulai dari 0. Oke. Baik. Ada lagi nggak yang memberikan alasan? Ada tulis Bu Yuna Tresna B tapi tidak dengan alasannya. Oke. Jadi ada beberapa. Wah, ini kalau kita bisa
diskusi rame juga nih ya kalau Rame ya, interaktif. Tapi nggak apa-apa deh, ini nggak proses apa-apa deh. kita ya untuk Heeh. memantik kita berefleksi setelah nanti ini. Yang ketiga ya, Bu Oke. Diah ya. Oke, Nih, ya silakan. kuis yang nomor 3. Saat berkegiatan di kelas, sosok guru, jadi sosok guru tuh gurunya ya, adalah satu-satunya guru untuk anak. 3A kalau setuju, 3B kalau tidak setuju. Yuk, tulis Ya, yuk, ketik sahabat luar biasa. sama nomornya ya, Nah, biar 3A ketahuan. atau 3B? 3B, ada yang sudah jawab 3B. Oh, Buli sudah ke nomor 3. Ada yang, 3B, tidak setuju. Ada nih Bu Anissa Amelia, setuju katanya. Setuju ya. Jadi sosok guru tuh Mhm, kalau setuju artinya ya gurunya ya sosok guru guru itu. Iya. satu-satunya guru ya sebagai Mhm, pengajar. betul. Ya, ada Bu Kusuma apa Bapak ini 3A juga, berarti setuju. Setuju. Ya, Ada oke. 2, 3 ya. Yang Mhm. lainnya tidak setuju Bu, semuanya kebanyakan 3B. Kebanyakan tidak Nah, setuju gitu ya. Berarti gurunya nggak iya, cuma satu kalau yang tidak setuju ya, Bu Diah ya. mhm. Nah, Oke. oke, Nah, nanti juga nanti kita lihat ya, karena nih ini ada yang juga 3B, nanti ada yang kasih alasan juga Bu Nia. ada, silakan dibaca. 3B karena anak juga dapat mana? Kok loncat? Aduh, saya lagi baca kok udah loncat. Oh, Pak Ahmad Haris lagi, 3B, karena walaupun guru sebagai pengajar, tapi teman bisa sebagai pengajar. Ya, Iya, jadi itu temen tuh tidak juga setuju. gurunya Itu ya. yang tidak setuju, Bu. Itu yang tidak setuju. Iya, alasannya Iya, itu. Berarti nggak cuma satu menurut Pak Ahmad ya. ya. Ini yang Oke. 3A nggak kasih alasannya. Yang Oh. 3A belum ada alasannya. Oh, ini ada Ini Bu Nurul Asmi. mhm, Oh, tidak setuju. Bukan, kita yang tadi yang menjawab setuju. setuju Nurul ya. Asmi bilang apa? Tidak setuju karena Ini saya belum sempat baca udah loncat lari lagi Bu ke cepet banget atas. gerakannya. Mhm. Ada Iya, yang 3 setuju Bu Irim Gardis Pogoliu, 3B tidak setuju karena anak juga dapat belajar dari lingkungan kelas dan teman-temannya. yes. Lingkungan kelas dan teman-teman menjadi Mhm. guru ya, Bu siapa tadi? Ya, Bu Irim Gardis, Irin Irim Garbis. Gardis. Ini Bu Oke. Vini juga ada Bu, Bu Vini juga 3B katanya Bu, tidak setuju. Karena anak juga belajar dari lingkungan dan teman. Bu Vini Ya. Handayani dari Bandung. Ya, oke. Makasih Mhm, untuk partisipasinya ya teman-teman yang sudah iya, menjawab dan memberikan kenapanya, begitu alasannya. oke. Nah, ini juga nanti akan membuka wawasan kita dan kita nanti akan merefleksi apa sih sebenarnya jawabannya. Dan nggak hanya hari ini ya, kalau kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya, kalau bisa ikut 5 hari itu lebih tuntas gitu ya, Bu Wah, Diah ya. bener, kita Akan tuntaskan. tuntas banget itu nanti, karena ini Iya, akan ada ahli-ahli yang lain. Saya dengan Bu Fitri ini hanya membuka saja. Oke, oke. kita Monggo mulai. lanjut Bu Nia. Ya, saya akan lebih banyak memantik dengan pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Sebenarnya karena judulnya itu Merdeka Bermain, kita nostalgia yuk. Mhm, Semua sahabat luar biasa tentu pernah jadi anak-anak ya, tidak langsung besar gitu kan. Nah, mhm. kita nostalgia saat kita masih kecil dulu. Apa nih yang dinostalgiain? Bu Dia juga sempat kecil ya dulu ya. Sempet Bu, pernah kecil dan pernah langsing. Aku nggak ngomong di situ loh ya. Iya. Nah, kalau kita ingat-ingat tuh ya, waktu kita Mhm, kecil tuh saat yang paling menyenangkan ya. Tentu ada mhm. sih ya pengalaman menyenangkan dan tidak menyenangkan tuh pasti ada gitu karena Iya, namanya sesuatu juga yang manusia ya. sangat ya yang sangat itu pasti akan masuk ke memori kita kan. Tapi ini pertanyaan saya apa sih yang paling menyenangkan yang masih diingat waktu kita kecil dulu? Apakah saat bermainkah ya misalnya? Kalau Budia Mhm. apa yang paling menyenangkan waktu kecil? Bener Bu, saya paling seneng kalau sudah main dan paling nggak seneng kalau disuruh berhenti main. Apa main yang paling diinget, yang paling bikin nggak mau berhenti gitu ya? Naik sepeda Bu, saya pernah membuktikan puisi Chairil Anwar kalau puisi Chairil Anwar itu antara Kerawang Bekasi gitu ya, saya buktikan dengan naik sepeda dari ujung Kerawang
ujung terluar Kerawang sampai ujung terluar Bekasi, Bu. Jadi sudah Oh saya ya? lakukan, main naik sepeda. Waktu kecil itu? SD, Bu. SD, luar biasa sekali. Oke, ini pasti jawabannya kalau kita lihat, nah kita lihat aja boleh sahabat luar biasa boleh nimbrung juga loh ya, tulis deh di situ. Iya. Apa sih yang diingat? Kita akan lihat se-Indonesia ini nanti punya ingatan memori menyenangkan waktu masa kecilnya apa gitu ya. Silakan Iya. ditulis Ada nih, Bu. ada Bu ya? Arita Bahtiar, main yang nggak mau berhenti main, yaitu lompat tali, Lompat pasaran, tali. dan guru-guruan, Bu. Oh, main sekolah-sekolahan. Sekarang terus Mhm. jadi guru ya ini ya kali ya? Iya, kayaknya ya. Oke, ada lagi yang lain mungkin, Bu Dia? Ada lagi. Bu Asih Irma katanya yang paling menyenangkan saat bermain masak-masakan, karena saat usia SD masaknya seperti masak beneran, tapi tungku hanya pakai batu bata. Bener ya, Bu, ya? Oh, bener, aku juga Iya, itu. Dulu pernah kalau saya ngalamin? masaknya ngalamin, tapi Mhm. namanya anak-anak, tertantang untuk pakai api, tapi Iya, ngumpet karena dimarahin ngumpet. kalau main api. Iya. Terus cari kaleng, kaleng bekas gitu, Mhm. dimasukin air, diisi Iya. air, terus dikasih itu, buah mangga yang masih kecil-kecil terus direbus. Heeh. Wah, itu rasanya sambil tengok kanan, tengok kiri ya, dan namanya anak-anak, habis itu nggak diberesin, jadi ketahuan. Begitu dilihat, "Ayo siapa ini yang main api?" Gitu kan. Tapi saya inget banget itu kejadian itu. Terus kalau dia mendidih gitu ya, rasanya itu, wow, itu Wah. kayak luar biasa. Ada lagi mungkin ya Berhasil berhasil teman-teman? gitu ya. Kalau Berhasil dulu gitu. zamannya ada apa, film Dora pasti kita loncat-loncat ya, berhasil berhasil. Iya, betul. Terus berubah warna kan itu si mangga Iya. kecilnya tadinya hijau jadi kuning gitu Mhm. kan. Iya. Tadinya keras terus jadi empuk itu. Nah itu. Ada lagi mungkin ya yang sharing pengalaman mainnya apa di komen ini ya, di chat Ibu room ya? Nani Suprihatin, yang diingat waktu kecil suka main di sawah dan ambil ikan di kali. Wah, Wow. luar biasa. Wah, bahagia sekali itu ya Mhm. dekat dengan alam ya. Iya, Bu Saya besar di Zahra. kota, nggak Waduh, punya loncat lagi kali. Bu Zahra. Bu Neng Fauzia, saat paling menyenangkan ketika bermain air, berenang di sungai dengan teman-teman. Wah, Wah, itu anak ya. zaman sekarang ada yang masih berenang di sungai nggak ya? Mungkin ada ya kalau tinggalnya di dekat-dekat Dekat sungai sungai ya? gitu ya. Heeh. Heeh, oke. Iya. Masih ada lagi kah? Ini Ibu Putri dari Ruteng Flores. Wow. Aduh, Halo Flores. ini mau dibaca udah loncat duluan. Maaf ya, saya Iya, itu soalnya scroll-nya lari dia ada. komennya. Yang paling menyenangkan saat kecil adalah saat bermain guru-guruan sama teman-teman, Bu, sekolah-sekolahan tadi kali ya? Bapak-bapak ada yang jawab nggak ya? Tadi kok ibu melulu ya, Bu Dia? Sebentar ya, Bapak. Tadi kan ada Bapak, Bu, yang Oh ada ya tadi pertama ya? tadi, udah. Heeh. Udah ya? Oke. Oke, Bu kita Marta lanjut lagi. Manjo 1, Marta Manjo yang paling menyenangkan main waktu kecil main karet dan ayunan di pohon jambu pakai kain. Wah, Wow, pakai asik. kain itu. Oh Mhm. itu pasti kepengen mengayunnya makin cepat, makin cepat, makin cepat gitu ya. Iya. Tantangannya kan di sana itu. Nanti Iya. posenya udah nggak duduk, coba berdiri. Heeh. Soalnya udah mulai aneh-aneh kan, karena kita tuh coba-coba gitu. Kita lanjutin ya, Bu Dia ya. Oke, iya, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya saat kita asik main itu, sebenarnya ada nggak sih yang kita pelajari? Apa sekedar berhenti di asik bermain? Kalau Budia sendiri tadi sepedaan, ada sesuatu yang membuat Budia itu apa istilahnya belajar tentang sesuatu ya? Maksudnya dari tidak tahu jadi tahu, jadi nggak bisa jadi bisa. Apa Budia? Iya, Setelah saya bersepeda jauh gitu. sepeda jauh gitu saya setelah pulang itu jadi tahu kalau orang tua marah. Satu kompleks sejalan itu semua orang tua ibu-ibu nungguin. Karena pergi habis sahur, datang jam 2 siang. Jadi itu tahu kalau kita salah, nggak ngasih tahu sama orang tua gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ada lagi teknik Terus bersepedanya atau karena itu kan wow saya iya, kebayang medannya itu kan jauh, itu panas ngebuktiin gitu ya. jalan jalan baru, Bu, ternyata itu emang jalan Oh, pintas. Ternyata belum banyak mobil masuk kan, ketika mhm. kita kepanasan, capek, kanan kiri ada irigasi, ada sungai, kita nyemplung sama sepeda-sepedanya, Bu, adem, Bu.
Jadi strategi mendinginkan diri Iya, nyemplung gitu ya? kenapa bisa tahan panas karena, setiap ada sungai ketika capek semua nggak nyemplung dulu, Bu, Oh ini lagi meredam. rame ya? Berapa Ih, anak itu? rame. Wah banyak, Bu, ada 12 sepeda kali kalau saya masih Pantesan emak-emaknya di kompleks keluar semua emak-emak nungguin keluar anak-anaknya semua, ya? marah itu, Oke. Kalau ada yang ke Tapi sini iya jangan di betul. jangan di jangan ditiru ya. Jadi ini yang didapat ternyata tidak sekedar senang-senangnya aja, terus kita belajar sesuatu gitu ya. Terus kemudian Iya. besok-besoknya lagi, sempat sepedaan-sepedaan lagi nggak? Akhirnya dari, petugas Karang Taruna atau RT-nya itu ya begitu. Kan itu nggak lama kemudian ada 17 Agustusan. Jadi anak-anak yang doyan main sepeda itu diadakan lomba racing gitu di kompleks itu, Oh. supaya mengakomodir kali ya, jangan main jauh-jauh, udah di sini aja gitu. Oh iya bagus itu berarti lingkungannya memperhatikan apa yang menjadi minat atau, Iya, kebutuhan ya dari anak-anak di kompleks mhm, itu ya. Wow iya, itu keren banget itu kalau, lingkungannya pun ikut memperhatikan dan mendukung ikut ya, memberikan wadah gitu ya, supaya tersalurkan dengan baik begitu. iya. Oke Kita jadi dulu mana ternyata ngerti ya kalau itu adalah salah satu solusi atau, penanganan heeh, yang kita tahu, iya oh sekarang ada nih tempatnya gitu ya. iya. Siapa tahu ada yang nulis di komen ya, mereka belajar apa sih tadi? Tadi kan macam-macam tuh ya, ada yang main di sungai, ada yang main Heeh, ayunan gitu. Ada nggak ya ini sahabat ada luar biasa yang sharing? Mereka belajar ini apa ada ya? ini menarik loh Bu Juli, pura-pura main jadi peminta sedekah, malah dikasih uang beneran dan disenyumin sama ibu yang kasih uangnya karena penampilannya nggak meyakinkan. Ini acting kali ya, belajar acting Bu Juli ini. Main peran main peran. Main peran, ya. Oke. Ada Ini lagi mungkin sahabat ada yang ini? Bu Neni Nuraini, ada banget istilah sekarang di PAUD itu bisa dinamakan bermain peran, misalkan bermain warung-warungan atau dokter-dokteran. Iya, Ya betul mhm, betul betul. Oke, ah, jadi ya, kalau kita menarik ingat ya? sebenarnya nggak cuma senang-senang loh ya, ada Mmm, sesuatu misalnya kayak nyemplung tuh ke sungai. Akhirnya kan iya, jadi mikir nih, gimana caranya supaya kalau kita nyemplung itu, baju kita nggak basah semua misalnya. mmm, Wah, dicopot gitu ya Bu Diah ya. mhm, Jadi iya, kalau pulang nggak ketahuan. Tapi itu adalah strategi ya yang dilakukan oleh anak-anak. Dia ah, belajar tentang berarti sesuatu. dia belajar untuk memecahkan masalah ya? Masalah, betul. Yang Biasanya kalau tidak ada kepepet suka jadi kreatif ya? heeh, dan itu nggak ada tutorialnya ya, Heeh, dia belajar langsung ya. Oke, yuk kita lihat iya, yuk, sebetulnya apa yang terjadi. menarik, Maka oke, dari pengalaman sahabat luar biasa se-Indonesia, kalau kita lihat ya, kita lihat diri kita aja sendiri deh, yang sudah dituliskan di, chat room maupun, sahabat luar biasa yang mendengarkan. Sebenarnya waktu kita kecil, bermain itu apa sih? Kalau kita mmm, ingat itu kan spontan, betul nggak Bu Diah? Nggak iya, ada yang nyuruh, tidak ada nggak ada sutradaranya paksaan ya? heeh, spontan aja, keluar Mhm, rumah gitu ya, terus mhm, ketemu nih dengan teman-teman, "Eh, kita main apa yuk?" Gitu. heeh, Sepedaan, iya, pasaran, masak-masakan, ke kali yuk gitu, atau main ke sawah yuk, nangkep ikan yuk, itu kan spontan. iya, nggak bikin Ah, proposal dulu nggak? nggak bikin proposal, nggak bikin Nggak RPP, nggak nggak bikin bikin RPP dulu RPPH. nggak ya? Langsung aja, tidak Mhm, ada yang, memaksakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang memberi contoh, betul nggak? Coba ya iya, sahabat luar biasa akan menengok kembali waktu kecil, dan kemudian kalau kita lihat itu bebas aktif, ya karena tadi, tidak ada paksaan, tidak ada yang ngatur, otomatis anak tuh menjadi bebas dan dia aktif terlibat. Dan mhm, kemudian yang terpenting itu adalah mementingkan proses, karena tidak mengejar hasil. Kok bisa Bu Nia? Kan tetap ya kalau main tuh apalagi kalau yang namanya main games kan ada menang, kalah. Tapi coba ingat-ingat deh waktu kita kecil. Rasanya kan besoknya kepingin main itu. Karena di dalam proses tuh kita penasaran. Kenapa sih tadi aku main lompat talinya, pada saat talinya posisinya tinggi, aku nggak bisa itu untuk melompati tali itu. Rasanya nggak sabar, besok kepengen ngulangin lagi. Artinya apa? Orientasi pada proses.
Gitu nggak sih, Bu Dia? Bu Dia waktu Ya. sampai perjalanan tuh tertantang nggak sih? Mungkin awalnya kompleks, terus sedikit keluar kompleks, gitu nggak sih, Bu Dia? Gimana waktu sepedaan? Iya, itu karena spontanitas aja, Bu, tiba-tiba, "Ini ada jalan baru, kita cobain yuk," katanya jalannya enak Nah, gitu. akhirnya Penasaran, kan Bu. yang dicari kan prosesnya ya untuk mencapai suatu hal yang baru atau sesuatu hal yang menjadi daya tarik gitu ya buat anak. Nah, kemudian bentuknya bisa macam-macam nih. Bisa bermain sensorial. Apa sih sensorial? Sensorial itu terkait dengan panca indera. Perabaan ya. Jadi kalau anak terutama yang memang masih usianya apa ya usia sebenarnya usia dini masih sensorial semua ya, dia suka pegang-pegang benda, dia suka menghidu, dicium-cium gitu ya, diketok-ketok supaya keluar suaranya, bahkan masuk ke mulut misalnya. Itu kan Digigit-gigit. semua digigit-gigit ya, itu semua tuh sensorial. Nah, itu ada di dalam proses bermain anak dengan lingkungannya ya, dengan benda-benda yang tadi sekitar. Kemudian main peran. Tadi di jawaban teman-teman ada yang udah nyebutin ya, main masak-masakan, main apa namanya, apalagi tadi jual-jualan, main Naik kayak pohon, dokter dan pasien naik pohon gitu. Kemudian sekolah-sekolahan. bisa juga konstruktif. Nih, kayak contoh gambar ini. Bendanya dia tumpuk-tumpuk dan kemudian dia akan membayangkan, oh ini jadi menara misalnya. Oh ini jadi rumah. Terus dia ambil kain ibunya, terus dia bikin, ini kamarku, diletakkan boneka ya. Jadi membangun gitu loh, membentuk sesuatu yang sifatnya konstruktif. Oke. Atau permainan yang beneran, yang games, yang udah ada tadi ya, ada aturan mainnya, terus kemudian nanti sudah ada hitungan berapa kali kalah atau berapa kali menang gitu ya, kayak main apa sih sondah mandah yang kayak gitu-gitu loh, main Dino Boy atau main apapun ya. Kalau sudah Boy-boyan. boy-boyan. Nah, itu permainan yang memang sudah ada aturannya itu biasanya yang usianya udah lebih gede. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini loh, bermain yang seperti ini. Oke, saya akan lanjutkan lagi. Lalu kenapa? Kenapa sih kita kok sekarang membahasnya soal bermain? Nah, ternyata saat bermain itu jaringan otak anak itu terbentuk. Dari tidak tahu menjadi tahu itu kan membentuk sinaps ya, sambungan antar neuronnya. Kayaknya nanti hari keberapa ada yang kaitannya sama neuron, bener nggak sih, Budi ya? Nanti hari Rabu Hari kita Rabu, nah belajar itu ya. tentang Sahabat luar optimalisasi otak. biasa, don't miss it. Saya nggak akan ngebahas ini secara dalam ya, tapi ini nanti ada kaitannya dengan pakarnya itu. Ibu Bu Anne eh, Gracia. Bu Anne Gracia, wah itu keren banget tuh, nanti akan membahas soal neuro. Karena saat main itu tersambung sinapsnya. Dan itu fase disebut masa emas anak usia dini ya karena jaringan otaknya sedang sangat cepat ya. Dalam hitungan detik itu kan 700 sampai 1000 sambungan. Kenapa kok bisa banyak banget? Karena semua inderanya tuh sedang peka. Dia mendengar, dia melihat, dia menghidu, dia merasa tuh semua aktif. Nah, ini bukti ya atau terlihat ya kalau Bapak Ibu guru di sini ya, terutama yang mencermati di anak-anak usia dini, kadang anak di kelas gurunya sedang nyanyi, sedang tepuk-tepuk, sedang bercerita tuh anaknya kan nggak merhatiin. Lari sana, lari sini gitu ya, nggak dengerin. Tapi yang heran, begitu sampai di rumah, dia mungkin cerita dengan orang tuanya, tahu-tahu orang tuanya gantian cerita ke gurunya. Anak saya itu di rumah hafal loh lagu-lagu dari bu guru, bisa loh dia main tepuk-tepuk, dan gurunya bingung. Dia anaknya nggak pernah ngedengerin. Itu kan saking dahsyatnya kepekaan dia. Jadi Menyerap ya. menyerap seperti busa, seperti spons. Spons. Oke. Nah, kemudian aspek perkembangannya itu akan terstimulasi secara optimal saat dia bermain, secara alami. Nah, ini ada ahli ya, Vygotsky, itu sampai dia bilang, ahli psikolog yaitu konstruktivis, ternyata saat anak main itu ya, perkembangannya dia itu menunjukkan tingkat yang paling tinggi. Karena memang sedang terstimulasi optimal.
Bahkan kadang-kadang orang tua heran sendiri, kok bisa ya dia tahu itu, kok bisa ya dia mencoba ini, kok bisa ya dia begitu. Karena sebenarnya itu sedang optimal-optimalnya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, itu kita sebetulnya menyiapkan anak untuk tantangan yang menjadi lebih kompleks. Maka nanti kalau kita menyiapkan ruang untuk bermain dari PAUD ya, lalu SD-nya gimana ini Bu Nia? Sederhana, tantangannya lebih kompleks, kaitkan dengan mapel yang ada. Biasanya ini project ya, mau nggak mau, karena project itu akan membuat anak tuh mencari, terus mesti diapain lagi ya, ditambahin apa lagi. Aku mesti cari sumber dari mana, SD, SMP, apalagi SMA. Itu kan menjadi basis dari riset. Kata kunci itu, berikan tantangan yang lebih kompleks sesuai dengan usianya. Kalau di PAUD ya anak dengan bermain itu. Tapi kalau yang kakak-kakaknya kan nanti bisa carilah sumber ya dari internet, dari narasumber yang terkait dengan apa yang jadi rasa ingin tahunya, mengunjungi tempat yang terkait juga dengan topik itu. Kayak gitu tuh Bu Diah tuh prosesnya. Ini saya nyambungin juga nih kalau yang saya lihat yang hadir kan tidak semua PAUD ya, ada yang jenjang kakak-kakak juga ya. Iya. Nah, sekarang saya minta bantuan. Kita lihat. Jadi nanti ada video tentang eksperimen dikaitkan dengan kondisi otak anak. Di sini akan ada dua benda, kacang dan kapas. Kenapa kacang? Karena kacang itu lebih padat. Diibaratkan dengan jaringan tadi. Sinaps yang per detik itu sambungannya itu 700 sampai 1000. Kalau kapas itu adalah sinaps ya, sambungan otak yang memang renggang. Kenapa kok renggang? Karena memang nggak terstimulasi secara optimal. Baik, saya bisa minta bantuan ya kepada operator untuk ya. Ini saya mesti stop share ya. Iya. Yuk, saya punya toples nih. Kita ibaratkan toples ini sebagai satu hari dalam kehidupan anak. Apapun yang orang tua masukkan ke dalam toples ini punya bobot yang bisa kita lihat di timbangan ini. Sama seperti apapun yang diterima anak akan mempengaruhi banyaknya koneksi yang terbentuk dalam otak mereka. Koneksi inilah yang nantinya akan penting sekali untuk menentukan seberapa cerdas anak ke depannya. Sekarang kita lihat dua kegiatan yang sering jadi opsi orang tua. Kegiatan pertama, bikin worksheet. Aku ibaratkan dengan kapas ini. Kegiatan kedua, bermain. Aku ibaratkan dengan biji kacang ini. Kita bandingkan ya. Anak pertama kesehariannya diminta untuk duduk manis dan bikin worksheet. Anak kedua kesehariannya dibebaskan bermain dan bereksplorasi. Anak ketiga dibolehkan bermain, tapi ada juga waktu untuk bikin worksheet. Ketiganya berhasil mencapai goal, tapi punya bobot yang berbeda. Dan bobot yang paling banyak dimenangkan oleh anak kedua yang banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kok bisa ya? Lanjut ya ke video kita kedua sambung ya? Video yang kedua ya, lanjutannya ya. Tadi ditimbang dan akan dilihat kita coba bangun di atas masing-masing toples ini. Biji kacang ternyata bisa jadi fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang jauh lebih tinggi dan kokoh. Sedangkan yang pakai kapas sulit sekali untuk digunakan membangun karena fondasi yang tidak kuat. Ini dia kenapa kok banyak orang dewasa yang tidak menyukai matematika, nggak suka membaca, kesulitan memahami perintah, sulit bekerja sama dan berpikir kritis, yang paling parah tumbuh tidak mencintai proses belajar. Sadar nggak sadar hal-hal tadi disebabkan oleh fondasi yang tidak kuat. Oke, itu videonya ya. Saya akan ulas sedikit ya Bu Diah ya. Apa sih isi video tadi ya? Kita lihat pengibaratan dari toples, yang satu berisi kacang, yang satunya berisi kapas dan ada yang dikombinasi gabungan. Oke, kita ulas bentar. Jadi tadi kapas itu diibaratkan seperti lembar kerja LKA. Ya, ada yang udah dibendel nih Bu Diah, namanya buku LK ya namanya. Kumpulan LK. Ya. Betul. Nah, worksheet itu ya. Loh Bu Nia, kenapa sih diibaratkan kapas? Iya, karena anak itu dia ngerjain aja kan keterlibatannya juga nggak dalam ya, maka sahabat luar biasa. Jangan heran ya kalau anak-anak di PAUD tuh gurunya baru membagikan, belum apa-apa dia udah bilang, Bu Guru, aku capek,
aku nggak bisa bantuin. Nah itu, sebenarnya dia beneran sih nggak bisa apa kenapa sih gitu kan. Atau penugasan yang tempel-tempel ya, gurunya udah gunting-gunting, anaknya dikasih potongan, dikasih kertas, nanti anak tuh tinggal ngelem gitu ya. Ngelemnya pun harus persis seperti yang dicontohkan gurunya, nggak boleh beda. Nah itu juga kadang anak aku nggak mau gitu, aku mau pipis dulu. Intinya dia menghindar gitu ya. Nah kacang tuh diibaratkan dengan kegiatan bermain. Kenapa? Karena kacang tuh kan padat ya. Kalau kita lihat di bawah mikroskop itu jaringannya tuh kan solid, padat. Diibaratkan tadi sinaps yang terhubung banyak, dan kemudian kan ditimbang itu ketiganya. Yang cuman lembar kerja, yang kacang, dan yang gabungan. Nah ternyata ya memang yang paling berat tentunya yang kacang. Sementara yang gabungan maupun yang kapas itu ternyata lebih ringan. Nah ini juga menjawab kadang-kadang Budia, ada sekolah-sekolah yang Bunia, saya itu ya anak ya bebas main, tapi tetap saya kasih LK, itu kan nanggung ya. Iya, enggak gitu kan. Ternyata ini hasilnya. Sambil tadi ya. Sambil atau seraya atau apalah gitu ya, sambil tadi. Kenapa? Karena ya kayak gini gambarannya sangat jelas kan. Kalau dia udah main tuh fondasinya menjadi sangat kuat dibandingkan dengan yang hanya kapas atau yang tadi sambil tadi gabungan. Jadi sederhananya seperti ini. Ya, semoga ini lebih mudah gitu ya untuk dipahami sahabat luar biasa se-Indonesia. Nah, ternyata apa sih yang terjadi? Nah, ada skala ini, level of engagement. Engagement diterjemahkan apa ya, Budia ya? Keterlibatan ya. Keterlibatan ya, engage ya. Ternyata dari skala Leuven, keterlibatan itu dari mulai rendah sampai intensif berkelanjutan. Kalau yang rendah tuh yang tadi, anak tuh udah nggak semangat, disuruh ngerjain tuh 1001 alasannya. Nanti udah pegang, ya udah pegang kertas, udah pegang krayonnya, udah pegang alatnya tuh ada aja yang dilakuin yang dia bercanda dengan krayonnya hatinya nggak di situ ya. Hatinya nggak di situ. Nah kemudian mungkin ada lagi Bunia, tapi kan saya kegiatannya nggak hanya satu, kegiatan saya kan ada 4 ya, ragam main kan katanya harus 4, tapi ternyata 4 itu ya Budi ya, sejenis. Yang satunya menarik garis, yang satunya menebalkan huruf, yang satunya melipat misalnya, yang satunya menempel. Itu pun karena dia bergilir gitu ya, anaknya nanti satu meja 4 anak, anaknya lagi mulai ngerjain udah disuruh pindah misalnya. Silakan ada tempat yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu agak sedikit kegiatannya nggak seperti itu ya, tapi tetap anak itu diberi jatah gitu ya. Mungkin kegiatannya ada unsur bermainnya ya, membuat sesuatu atau apa, tapi dia dari satu titik ke titik yang lain. Yang keempat ini udah mulai anak punya ruang tapi belum berkelanjutan. Hari ini selesai ya udah selesai. Dia bikin sesuatu. Nah, 5 ini yang kalau kita tadi saya bilang ya, anak tuh perlu tantangan tuh kalau udah project. Yang namanya project itu bisa mulai dari seminggu, 2 minggu, sebulan, bahkan 1 semester tuh mungkin loh Budia. Ada itu. Jadi dengan topik yang sama bisa berkembang. Dan ini sangat luar biasa. Dahsyat sekali. Ya. Berkelanjutan, oke? Maka coba kita bandingkan nih loh. Ini saya mau memberikan gambaran nyata ya. Anak dengan lembar kerja atau penugasan nih, hanya melengkapi 1 huruf. Bandingkan dengan anak yang kegiatan mainnya tuh menggunakan material terbuka. Benda apapun sih ya, nanti di hari kapan itu yang tentang loose part ya, tentang material terbuka. Hari Rabu juga. Nah, don't miss it ya. Material terbuka dan kemerdekaan dia mau berkarya sesuai imajinasi dan kreativitasnya. Terserah. Ini kebetulan lagi bikin kupu-kupu ini, Budia. Jadi bahannya daun, tutup botol, buah pinus, ranting. Sebenarnya nggak cuma itu. Guru tuh menyediakan banyak, tapi anaknya yang dia ambil milihnya itu. Sebenarnya penataannya banyak. Ini kebetulan penataannya nggak saya foto. Oke. Ternyata kalau kita lihat tadi kerja otak ya, sejalan dengan video tadi ya, kalau anak tuh nggak keterlibatannya itu rendah, itu warna kuning tuh artinya tadi keaktifan otak. Sambungan-sambungan sinapsnya itu kalau dia aktif tuh kuning. Nyala ya. Nyala ya, bayangannya kayak lampu. Menyambung. Yes.
Nah, ternyata kalau enggak tuh ya kayak gitu, kuningnya cuma sedikit. Tapi kalau level 5 yang terus-menerus tuh nyala semua itu. Nah, itu menandakan bahwa jaringan-jaringan tuh terbentuk dan semakin kuat sambungan-sambungannya. Kan kalau terulang lagi tuh sambungan itu akan dilapis ya? dengan mielin, ada lapisan yang menguatkan itu. Ini secara ini ya, kalau dipindah ya, di-scan. Nah, sekarang ke bapak kita. Ternyata bapak kita tuh luar biasa. Ini tahun 1928-an ya, kira-kira ya Bu Diah ya. Ya. Beliau menyatakan anak-anak itu hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Nah itu, dia punya potensinya, dia punya cara untuk belajar, dia punya minat, yang masing-masing tuh punya kekhasan sendiri. Nah, pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Pendidik ini bisa guru, bisa orang tua, bisa orang dewasa di sekitarnya. Ternyata bapak kita udah bilang gitu loh. Dan luar biasanya ya, luar biasanya ternyata bapak kita tuh berteman dengan Montessori. Ya, Ibu Montessori itu mereka sering curcol tentang kualitas pendidikan, tapi basisnya sama, basisnya sama-sama bermain. Maka kalau kita lihat pendekatan-pendekatan di dunia yang bermain ya, Reggio Emilia, terus kemudian Montessori, terus kemudian mana lagi yang play base itu ya, itu sebenarnya basisnya sama. Semuanya itu bermain, hanya saja mungkin perwujudan di kelasnya itu ada yang, tapi kalau kita lihat semua basisnya itu sama, bermain itu. Dan konstruktivis, membangun sendiri karena anak punya kodrat dan potensinya. Nah ini, filosofinya apa sih Ki Hajar Dewantara? Kalau sudah pernah dengar ya, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan memberikan teladan, di samping atau di tengah memberikan semangat atau motivasi, di belakang memberikan dorongan. Nah, ini saya mencari poin-poin yang sebenarnya sudah sangat terkait dengan aspek perkembangan kita ini, Bu Diah. Beliau menyatakan budi pekerti itu untuk menjadi manusia yang merdeka. Ini arah pendidikan harusnya begitu. Jiwanya nasional dan memegang kultur bangsa sendiri. Nah, ini ketiga terkait dengan keaksaraan. Mengerti dan cakap bicara dulu. Jangan terburu kecakapan menulis. Maka kenapa kita harus sering membacakan buku, membacakan cerita ke anak tuh itu. Karena anak ngedengerin. Jadi anak tuh paham. Kosakatanya bertambah, terus kemudian dia bisa mengerti suatu konteks cerita. Nanti otomatis itu dia bisa baca, otomatis atau dia bisa nulis gitu ya. Itu udah. Kebahagiaan batin dan keselamatan hidup lahir. Ya, ini terkait dengan fisik motorik sebenarnya. Bagaimana itu harus dibangun secara bersama. Dan kemudian anak perlu dibangun rasa pikiran, terlatih panca indera dan batin. Nah ini muatan-muatan kita. Kognitifnya itu dikaitkan dengan sensorial tadi, panca inderanya juga. Nah kemudian terkait dengan seni ya, permainan kanak-kanak itu jadi awal latihan kesenian untuk sebagai dasar pendidikan budi pekertinya. Dari natur, alam, budi ya. Betul. Jadi ini sebenarnya filosofinya sangat luar biasa dari Bapak kita ya. Sejalanlah dengan tokoh-tokoh itu. Nah ini bagian terakhir kita sih, saya sih Budi ya. Pertanyaan kita ke kita semua yang hadir ya di ruang virtual ini, sudahkah kita memberikan ruang merdeka bermain untuk anak-anak? Itu pertanyaan besar. Dan nanti bagaimana konsep ini akan mendarat di kelas, nanti akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Ini dari saya. Terima kasih ya. Ingat hashtagnya ini nih, merdeka belajar, merdeka bermain, bermain belajar, bermain adalah belajar. Ya, bagaimana konsep bermain sambil belajar bisa berjalan dengan sukses bila kondisi sekolah yang terbatas tempatnya. Dalam kurung kelas luasnya terbatas, TK Islam Raudatul Jannah. Nggak tahu ini kota mana, tempat mana. Apakah keterbatasan lahan, sarpras dari sekolah ini bisa mempengaruhi terhadap implementasi merdeka bermain seperti itukah? Mungkin siapa dulu yang akan menjawab, Bu Nia atau Bu Fit? Bu Nia? Boleh, saya coba untuk jawab ya. Sebenarnya kalau dibilang tentang ruang itu, justru dengan strategi ini itu kita apa istilahnya tidak terbatas pada ruang-ruang yang sempit. Kalau memang ruang itu tidak mencukupi karena anaknya banyak ya, gimana dong caranya? Apakah ada halaman
apakah ada teras atau ada ruang-ruang lain di lembaga itu yang bisa kita manfaatkan. Karena kelas itu tidak selalu dalam kotak ya, kotak ruang maksud saya. Kalau memang tidak memungkinkan, ayo Ibu Eti, di manakah anak-anak itu bisa diajak main dengan memberikan keleluasaan kepada anak itu. Karena anak tuh kalau sudah asik bermain, dia udah nggak peduli kok ini mau di dalam kelas, atau mau di teras, atau mau di luar. Sebenarnya prinsipnya di situ saja sih. Ya, dan benda-benda itu membuat juga tidak akan ada alasan, saya tidak punya APE ini, gimana dong, anaknya main apa, karena benda-bendanya jadi benda apapun yang ada di sekitar ya, yang memberikan temuan nutrisi. Ya betul, gitu Bu Diah dari saya. Bu Fit juga tadi udah cerita, malah sama-sama bekerja sama dengan orang tua mengumpulkan barang-barang yang bisa digabungkan, disumbangkan ya untuk remedianya di sekolah ya Bu Fit ya. Betul, ya. Iya. Ya, dan satu lagi Bu Diah, saya kadang-kadang mengamati ya banyak TK itu yang kemudian dia memaksakan untuk memasukkan meja kursi. Dengan alasan kan nanti mau masuk SD, jadi anaknya mesti duduk manis gitu ya Bu Fit ya. Tapi coba amati kelas-kelas kayak di Al-Azhar tuh sekarang meja kursinya memang ada tapi di pinggir karena kelasnya luas. Tapi minimalis ya, kalau dia perlu meja kursi dia ngambil kok. Dia akan narik karena dia tahu tempatnya di mana. Betul. Bukan tidak disediakan, tapi anak tahu kapan perlu, kapan harus menggunakan dan kapan tidak, mereka yang memutuskan ya. Di lembaga saya juga ada meja, anak mau main di atas meja ya, main menata sesuatu membuat di meja boleh, dia mau ditikar boleh, kita berikan ruang untuk itu. Maka kalau sempitnya karena terlalu banyak furniture meja kursi, pikirin deh, apakah itu esensial gitu ya buat anak. Ya, sahabat luar biasa se-Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab dan membuat Ibu yang bertanya tadi mengambil keputusan Ibu mana yang kira-kira tepat, ya. Mau disimpan atau mau dikeluarkan. Ya, Izin bertanya Bun, bagaimana dengan RPP? Apakah disesuaikan tema atau anak dipersilahkan untuk bermain dengan luspat dan guru mengobservasi perkembangan anak? Siapa? Silakan Bu Fit. Bu Fit, gimana RPP-nya? Baik. Ya, banyak yang bertanya-tanya ketika kami sharing tentang pembelajaran ini, langsung banyak yang langsung istilahnya kami tuh dicegat ya, dicegat RPP-nya gimana? Sudahlah, RPP nanti dulu. RPP itu nanti dulu. Yang penting adalah konsep bermain ini dikuasai, filosofinya dikuasai, begitu ya. RPP itu sebenarnya kan pendukung, itu mengikuti saja. Kalau menurut saya begitu. Ada yang langsung Bu, saya mau lihat RPP-nya Al-Azhar, ntar dulu. Kalau lihat sekarang, nanti itu bisa sampai ke RPP itu bagaimana tuh yang penting prosesnya. Jadi begini, kami kan menggunakan pendekatan proyek, di mana pendekatan proyek ini semua berbasis pemilihan topik itu berbasis buku cerita, ya, berbasis buku cerita. Dari situ kemudian kita kembangkan menjadi peta konsep, kemudian dari peta konsep itu kita buat RPPM-nya, kita kembangkan RPPH-nya. Untuk ini memang kita membuat justru RPP kita menjadi lebih simpel ya Bu Nia ya. Kita membuat RPPM, langsung RPPH, dan RPPH-nya itu setelah dilaksanakan sehari dengan anak, kemudian Ibu Guru akan membuat RPPH per anak. Kita sangat simpel. Ya. Jadi misalnya tadi Audrey, ya per anak. Audrisa, ketika pertama Audrisa bermain dengan kepingan CD. Nanti Ibu Guru akan dievaluasi mengomentari bahwa, oh hari ini Audrisa bagus sekali pelanginya karena dia bilang ada pelangi di situ. Kemudian Bu Guru akan memberikan tantangan. Itu adalah RPPH untuk Audrisa di hari berikutnya. Coba Audrisa ke berikutnya akan diberi tantangan misalnya memainkan cahaya di tempat yang lebih gelap, apa yang dia temui, kemudian bisa tambahkan benda-benda apa lagi yang bila kena cahaya itu bisa memantul dan sebagainya. Itu RPP-nya seperti itu, sederhana sebenarnya. Ya. RPP-nya juga sederhana, versi merdeka. Mungkin Bu Nia bisa tambahkan? Ya Bu Nia, ada yang mau ditambahkan? Iya. Cukup sih ya, RPP itu memang pastilah guru itu harus membuat perencanaan itu jelas.
Hanya pada saat penerapannya namanya kan rencana. Nah, nanti pada saat pelaksanaan itu tergantung anaknya juga ya Bu Fit ya. Kadang-kadang anaknya itu dia bisa saja tidak tertarik. Itu yang kita harus semua itu siap dan kita ikuti anak. Ya, begitu Bu Dia. Kadang berubah ya. Kita menyiapkan kegiatan ini, anak mainnya di yang lain, tidak masalah. Betul, nggak masalah. Di situ anak belajar juga kan, ya. Bermain apapun kan sedang belajar pada hakikatnya. Nah, bagaimana untuk proses penilaiannya kalau paper based learning guru dapat menilai dari hasilnya? Nah, kalau untuk LUSPAT bagaimana? Mengingat guru terbatas dalam menilai langsung pada saat bermain. Nah, pengalaman Bu Nia dan Bu Fit, bagaimana ini? Silakan, boleh dibagi, Bu Fit. Baik. Guru-guru kami di lapangan itu tetap ada catatan kecil dan tidak lepas HP. Ketika anak bermain itu atau mengerjakan proyeknya ceprat. Kalau memang perlu di video itu di video. Ya. Ketika itu tidak video berupa foto-foto, Bu Guru akan membuat kode-kode di kertasnya, catatan. Yang nanti ketika anak-anak pulang, jadi yang dia amati bukan hasil pekerjaannya, tetapi ketika anak-anak sedang bermain, prosesnya itu yang diikuti, cepret. Sehingga guru-guru kami memang sangat tidak mampu kalau dalam sehari misalnya muridnya 18, harus menilai semuanya begitu. Kita akan bidik, saya rencanakan hari ini akan 3 anak yang ingin saya kuntit, saya amati prosesnya. Cepat. Ketika anak-anak pulang lah, itu diputar lagi videonya. Wow, ini anak ini ternyata sudah mengenal konsep besar kecil. Nah, muncul karena dari yang dia lakukan, kemudian dari celoteh-celotehnya itu kan. Nah, kemudian anak ini sudah sudah mengenal kasar halus. Ternyata dia sudah tahu bahwa beberapa misalnya kalau ada temannya begini, dia membantu begini. Berarti itu kan banyak, sosial emosinya muncul. Yang ini yang muncul. Ketika dia sedang mengerjakan sesuatu, bikin menaranya jatuh, astagfirullahaladzim. Nah, di tempat kami, kalimat thayyibahnya sudah muncul, dan sebagainya. Sebenarnya, justru dengan seperti ini, guru itu menjadi tidak terbatas. Bisa berburu kompetensi-kompetensi atau kadi-kadi. Itu yang tadi saya sampaikan, bagaimana menilainya. Sebenarnya di slide saya sebelumnya sudah ada. Bu Nia bisa tambahkan? Saya melengkapi, ini sahabat luar biasa langsung panik Bu Fitri. Anaknya 20, berarti 20 RPPH ya. Kalau situasi pandemi dengan BDR itu otomatis akan terjadi. Karena kan anak itu akan masing-masing melaporkan atau orang tua menunjukkan kegiatan anak di rumah. Dan kita memberikan masukan per anak otomatis. Tapi kalau di kelas bagaimana? Sahabat luar biasa, kita nanti kalau sudah semoga pandemi berlalu anak bisa main. Anak tuh mainnya cenderung berkelompok ya Bu Fitri. Jadi nanti kita membuatnya tuh bisa saja itu Nia dengan Fitri dengan dia main apa, itu mereka akan main bersama. Nah itu yang kita buatkan rencananya. Mungkin ada anak yang sendirian gitu ya, itu amatan guru akan seperti itu. Pada saat sesi terakhir ini ya, kelas kan akan ditanyakan, kalian masih mau main yang tadi kalian mainkan? Apakah mau kita beresin bersama? Dibereskan tuh artinya dikembalikan ke tempat. Jangan Bu Guru, aku masih mau main lagi besok. Kalau begitu, apa rencanamu gitu kan? Apa yang mau kamu tambahkan lagi? Aku masih mau bawa ini, bawa itu. Nah, itu yang harus kita dengarkan. Suara anak tuh kita dengarkan, kita fasilitasi. Jadi RPPH-nya dia. Jadi RPPH-nya dia untuk hari besoknya. Bahkan guru menawarkan, Bu Guru bisa membantu apa ya? Gak usah, aku udah bawa sendiri misalnya. Kadang-kadang anak-anak begitu. Jadi sahabat luar biasa, jangan khawatir ya. Ini semua bisa dikelola kok dengan anak-anak. Dan libatkan mereka. Beban itu tidak di guru, tapi kita sama-sama bergerak bersama dengan anak-anak, bermain bersama dengan anak-anak.